Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi pembebasan Irian Barat. Materi mengenai pembebasan Irian Barat ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 9 SMP untuk mata pelajaran IPS dan juga kelas 12 untuk mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Adapun latar belakang pembebasan Irian Barat ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan adanya konferensi meja bundar. Hasil dari konferensi meja bundar ini, salah satu pokok poinnya adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun pasca pengakuan kedaulatan. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Belanda. Akhirnya Indonesia melakukan berbagai tindakan dalam rangka mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Adapun berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pembebasan Irian Barat antara lain, pembebasan Irian Barat ini selalu menjadi program kerja pada masa kabinet saat demokrasi liberal. Kemudian upaya diplomasi itu baik dilakukan secara bilateral melalui forum PBB dan melalui konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selanjutnya ada konfrontasi dalam bidang ekonomi, konfrontasi dalam bidang politik dan militer, dan kemudian ada namanya Perjanjian New York yang diikuti dengan namanya PEPRA. Adapun upaya diplomasi yang dilakukan, pada masa Kabinet Natsir, kemudian dilanjutkan pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dengan membawa masalah Irian Barat ke sidang umum PBB, akan tetapi gagal memenuhi quorum 2/3 suara. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda, dan pada masa Kabinet Ali II membatalkan seluruh isi perjanjian KMB. Pembubaran Uni Indonesia Belanda itu dilakukan tanggal 3 Mei 1956. Adapun dampaknya bagi Indonesia, pengusaha pribumi harus bersaing dengan pedagang asing khususnya dari Cina. Timbulnya upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada pengusaha nasional, serta timbulnya perasaan anti-Cina di kalangan masyarakat Indonesia yang terjadi di beberapa kota, misalnya saja di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surakarta. Bangsa Indonesia berusaha melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Sedangkan dampak pembubaran Uni Indonesia Belanda bagi Belanda, yakni banyak pengusaha Belanda di Indonesia yang menjual perusahaannya kepada pedagang Cina. Selanjutnya, konfrontasi dalam bidang ekonomi, diadakan aksi pemogokan total buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 2 Desember 1957, pemerintah melarang peredaran semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda, melarang maskapai penerbangan Belanda mendarat dan terbang di wilayah Indonesia. Selanjutnya, para buruh melakukan aksi pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Belanda tempat mereka bekerja, seperti Netherlands Handel Maskapai, Bank S. Kempo, kemudian ada percetakan De Unie, Philips, dan KLM. Aksi-aksi ini kemudian ditampung dan diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1953. Langkah-langkah yang dilakukan dalam konfrontasi politik antara lain, pemerintah RI membatalkan secara sepihak kerjasama Uni Indonesia Belanda, kemudian pemerintah RI juga membatalkan secara sepihak persetujuan KMB. Pada tanggal 17 Agustus 1956, pemerintah Republik Indonesia meresmikan pembentukan Provinsi Irian Barat beribu kota di Swasiu di Maluku Utara dengan Sultan Tidore yakni Zainal Abidin Shah sebagai Gubernur Irian Barat. Pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat. Pemerintah RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diumumkan melalui pidato presiden yang berjudul Jalannya Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun dari Langit di halaman Istana Negara pada perayaan ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus 1960. Kemudian dilakukanlah yang namanya konfrontasi dalam bidang militer, antara lain mengirim misi yang dipimpin oleh Jenderal Ahana Nasution untuk membeli senjata ke Uni Soviet.
Jadi pada periode demokrasi terpimpin ini, Indonesia lebih condong ke pihaknya Uni Soviet karena pihak dari blok Barat itu tidak mau membantu Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat. Kemudian meminta pendapat dari berbagai negara mengenai upaya militer yang akan dilakukan untuk mengembalikan Irian Barat. Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember bertempat di Yogyakarta mengeluarkan yang namanya Trikomando Rakyat atau Trikora. Disampaikan tanggal 19 Desember bertempat di Jogja. Ini merupakan isi dari Trikomando Rakyat. Antara lain, pertama adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kemudian kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan yang ketiga adalah bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Ini merupakan isi dari Trikomando Rakyat atau Trikora. Adapun tindak lanjut dari Trikora yakni membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan ibu kota di Baru, kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962. Sebagai panglima komandonya adalah Maijen Soeharto, bermarkas di Makassar. Tugas dari Komando Mandala adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dalam rangka melakukan pembebasan terhadap Irian Barat. Juga menciptakan daerah bebas secara de facto untuk mendudukkan unsur kekuasaan Republik Indonesia di Irian Barat. Tahap-tahap operasi militer yang pertama adalah fase infiltrasi, kemudian ada fase eksploitasi, dan ada fase konsolidasi. Fase infiltrasi ini sampai tahun 1962, infiltrasi itu memasukkan tentara Indonesia ke wilayah-wilayah yang ditarget. Kemudian fase eksploitasi itu mengadakan serangan terbuka terhadap markas-markas tentara Belanda. Kemudian konsolidasi ini dengan mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di wilayah Irian Barat. Dalam masa infiltrasi itu terjadilah yang namanya peristiwa Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962, yakni terdapat 3 kapal Indonesia, yakni MTB RI Macan Tutul, MTB RI Harimau, dan MTB Macan Kumbang, yang saat itu sedang melakukan operasi di laut, itu diserang oleh Belanda. Akhirnya, Komander Yosudarso segera mengambil alih MTB Macan Tutul dan memerintahkan kedua MTB lainnya mundur untuk menyelamatkan diri. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya MTB Macan Tutul bersama Kapten Wiratno dan Komodor Yosudarso terbakar dan tenggelam. Tanggal 15 Januari diperingati sebagai Hari Maritim. Ini merupakan Yosudarso, Laut Aru letaknya di sini. Selanjutnya operasi militer pembebasan Irian Barat, antara lain operasi Serigala itu di daerah Sorong dan Timanabuan, operasi Naga di Merauke, operasi Benteng Ketaton di Fakfak dan Kaimena, operasi Jaya Wijaya, operasi Jetayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Kemudian operasi Wisnu Murti. Operasi ini dilaksanakan saat penyerahan Irian Barat kepada RI tanggal 1 Mei 1963. Semakin gawatnya masalah Irian Barat ini memunculkan ide dari Elswot Bunker yang mana terkenal dengan nama Rencana Bunker. Yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. Kemudian rakyat Irian Barat harus diberikan kesempatan untuk menentukan pendapat apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan RI. Kemudian pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Untuk menghindari bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa, diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB 1 tahun. Akhirnya dari usulan Bunker tadi dilaksanakanlah yang namanya Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik, delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Adapun penengahnya adalah Elswot Bunker. Ini merupakan Adam Malik, Van Rooyen, dan Elswot Bunker. Adapun hasil dari Perjanjian New York, yakni penghentian permusuhan, kemudian setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. Kemudian pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah
Untea. Selanjutnya, Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. Bendera Indonesia mulai berkibar di Irian Barat pada tanggal 31 Desember 1962. Kemudian pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. Selanjutnya pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Kemudian dibentuklah pasukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces atau UNSF di bawah pimpinan Brigjen Said Udin Khan dari Pakistan. Pemerintahan sementara PBB berada di bawah pimpinan Jalal Abdoh dari Iran. Kemudian 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada RI. Sebagai gubernur Irian Barat pertama diangkat putra Irian Barat asli yaitu E.J. Bonai. Kemudian operasi terakhir yang dilaksanakan oleh Komando Mandala adalah Operasi Wisnu Murti yang bertugas dalam pengamanan penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Yang terakhir adalah penentuan pendapat rakyat. Ini langkah-langkahnya antara lain tahap pertama dimulai tanggal 24 Maret 1969 berupa konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan PPRA. Kemudian tahap kedua segera dilaksanakan pemilihan anggota Dewan Musyawarah PPRA yang berakhir pada bulan Juni 1969. Dalam tahap ini berhasil dipilih 1026 anggota dari 8 kabupaten. Tahap ketiga adalah PPRA itu sendiri dilakukan di tiap-tiap kabupaten dimulai tanggal 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura. Hasilnya adalah rakyat Irian Barat ingin bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil PPRA ini kemudian dibawa oleh utusan Sekjen PBB Ortiz Sans ke Sidang Umum PBB. Ini merupakan sejarah panjang proses kembalinya Irian Barat ke Indonesia. Demikianlah materi mengenai upaya pembebasan Irian Barat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.